Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita pertama ada yang namanya pupuk pembenah tanah. Boleh dibantu untuk dibawa ke depan. Pembenah tanah. Jadi pupuk pembenah tanah ini fungsinya yaitu memperbaiki tanah kita yang akan kita tanami nanti. Jadi Bapak Ibu, fungsi dari pupuk pembenah tanah ini ada 3, yaitu salah satunya memperbaiki tanah kita yang pH-nya tinggi itu dijadikan netral. Kemudian untuk tanah-tanah yang unsur haranya habis itu kembali digemburkan lagi. Kemudian untuk tanah-tanah yang tandus atau keras itu digemburkan lagi. Jadi kita dalam BSM percaya bahwasanya tanah yang tandus itu kalau kita tanami hasilnya juga akan kurang maksimal, bahkan bisa jadi gagal panen seperti itu. Betul nggih? Kira-kira tanah tandus kalau kita tanami bisa nggak Bapak Ibu? Belum bisa. Jadi dalam SOP BSM sebelum kita memberi pupuk-pupuk yang lain, kita beri dulu dalam pengolahan tanah tadi, yaitu pupuk pembenah tanah. Apa saja bahan-bahannya? Jadi hari ini kita akan membuat dengan kapasitas wadah 120 liter. 120 liter ini bahan yang pertama yaitu kita gunakan humus bambu. Seperti ini humus bambu. Humus bambu ini untuk wadah 120 liter kita gunakan 20 kg humus bambu. Kemudian kita gunakan juga tanah lokal, tanah yang akan kita garap. Misalkan Bapak Ibu memiliki sawah, bisa juga diambil nanti di pojok-pojok sawah yang lumpur itu juga bisa kita campurkan nanti untuk bahan baku pembenah tanah. Kalau misalkan tanah Bapak Ibu kering, bisa juga kita gunakan tanah yang kering. Kurang lebih kalau untuk kapasitas 120 kita gunakan 10 kg. Kemudian bahan lainnya kita gunakan tanam-tanaman yang tahan kering. Nah, tanam-tanaman yang tahan kering. Misalkan Bapak Ibu melihat di sekitar rumah nggih. Jadi ini musim kemarau tapi tanaman ini pasti tumbuh. Hidup. Betul. Nah, itu kita gunakan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan pembenah tanah. Untuk tanaman tahan kering kita gunakan 10 kg juga untuk kapasitas wadah 120 liter. Ini tadi kita gunakan apa Pak? Rumput teki. Rumput teki kan tahan kering. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pembuatan pembenah tanah. Kemudian kita gunakan juga dedak sebagai makanan bakterinya nanti supaya berkembang. Nah, dedak kasar kurang lebih 2,5 kg untuk kapasitas wadah 120 liter. Kemudian kita gunakan juga katalis 2. Katalis 2 ini kita gunakan 50 liter. Katalis 2. Oke, kita praktekkan nggih. Jadi yang pertama kita masukkan dulu humus bambu sebanyak 20 kg. Kemudian setelah selesai kita masukkan tanah lokalnya kurang lebih 10 kg. Untuk kapasitas wadahnya 120. Selanjutnya kita masukkan tanam-tanaman yang tahan kering sebanyak 10 kg. Ini tadi sudah kita cacah atau chopper supaya nanti bisa memudahkan proses fermentasinya. Akar, bagian akar, batang, dan daun kita masukkan semua. Selanjutnya kita masukkan dedak sebagai makanan bakterinya nanti kurang lebih 2,5 kg. Setelah kita masukkan dedak, lalu kita masukkan katalis 2 untuk pembenah tanah ini sebanyak 50 liter. Nanti bisa ditanyakan di Pak Kabin nanti nggih. Katalis 2-nya.
Ger, Pak. Oke, setelah kita masukkan, lalu kita tambahkan air. Sebentar Pak Sani. Tadi air yang ini limbah rumah tangga ada? Air limbah rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu belajar untuk cara mengolah limbah rumah tangga, betul? Jadi ketika Bapak Ibu memiliki, bentar, belum. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki sisa makanan, disimpan dulu dengan cara direndam air leri. Kemudian nanti setelah banyak baru diproses. Sisanya kan masih ada air limbah rumah tangga ini. Ini bisa kita masukkan dalam proses pembuatan pembedah tanah. Seperti itu, kita campurkan, monggo. Dimasukkan. Ini bebas Bapak Ibu, yang penting setelah semua bahan kita masukkan tadi, kemudian kita isi airnya sampai full. Bisa air leri, bisa air sisa limbah rumah tangga, bisa air hujan, bisa air kolam. Kalau nggak ada itu semuanya, air biasa pun bisa, seperti itu. Jadi ini diisi air sampai penuh. Jadi ketika Bapak Ibu tadi punya sisa air tadi, olahan limbah rumah tangga, itu bisa kita campurkan juga. Nah, ini masih kurang ya, kita tambahkan lagi. Airnya semua dosisnya tadi masuk, bahan-bahan tadi diisi sampai air penuh untuk kapasitas wadah ini. Cukup aja, tak apa-apa. Cukup. Kemudian setelah kita masukkan airnya, lalu kita aduk. Diaduk. Bebas. Pakai kayu nggak apa-apa, bisa. Oke, cukup, nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, setelah kita aduk, nanti untuk proses fermentasinya, jadi untuk pembedah tanah ini kita fermentasi selama 14 hari. 14 hari. Selama 14 hari nanti kami sarankan setiap pagi dan sore bisa diaduk. Diaduk supaya apa? Supaya nanti bisa teroksidasi, bakterinya juga bisa berkembang. Kalau nanti Bapak Ibu punya aerator, misalkan, tahu aerator? Yang di akuarium yang blukutuk itu, nah itu bisa ditambahkan juga seperti itu. Jadi selama 14 hari pagi dan sore bisa diaduk. Nanti untuk nutupnya Bapak Ibu bisa gunakan seperti jaring-jaring. Hanya mencegah supaya hewan-hewan tidak bisa masuk. Oksigennya tapi tetap bisa masuk seperti itu. Supaya apa? Supaya bakterinya juga bisa berkembang. Gitu nih. Untuk dosisnya, jadi pembedah tanah ini kita dosisnya 250 ml per 1 tangki. 250 ml per 1 tangki, seperti itu. Oke, begitu. Kira-kira mudah ya tadi ya prosesnya ya.